Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Naning Tri Maharani dengan NIM 18016210054. 2. Laurentinus Fernando Christian dengan NIM 18016211177. Yang ketiga, Siti Maisaro dengan NIM 18016211056. Kami akan mempresentasikan materi filsafat manusia pada bab 10 yang berjudul etika. Sejarah etika. Secara historis, etika sebagai usaha filsafat muncul akibat keambrukan tataan moral di lingkungan kebudayaan Yunani pada 2500 tahun lalu. Karena pandangan-pandangan lama tentang baik dan buruk tidak lagi dipercaya, para filosof mempertanyakan kembali norma dasar bagi kelakuan manusia. Next. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos, dalam bentuk tunggal artinya adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Etika adalah cabang dari ilmu filsafat yang membicarakan tentang baik dan buruknya, bagaimana manusia harus bertindak dan berperilaku, dan bertitik tolak pada masalah nilai atau value. Next. Kenapa kita harus belajar etika? Bisa dilihat dari gambar di sini. Yang pertama itu ada integrity, berarti kita dalam mempelajari etika kita akan mendapati atau memahami kejujuran dan integritas. Yang kedua ada value, yaitu artinya nilai, berarti kita saat mempelajari etika kita akan mendapatkan nilai, antara itu bisa nilai baik atau nilai yang tidak baik. Lalu yang ketiga ada honor, yang artinya menghormati atau menghargai. Lalu ada choice, yang artinya itu adalah memilih dalam keputusan. Dalam beretika kita mempelajari apa itu keputusan yang baik dan keputusan yang tidak baik. Lalu selanjutnya ada conscience, yang artinya itu hati nurani. Dalam kita mempelajari etika, kita akan melatih hati nurani kita menjadi baik. Lalu selanjutnya ada moral. Selanjutnya ada principles, yang artinya prinsip. Dalam mempelajari etika kita akan memahami prinsip-prinsip dalam diri kita sendiri. Lalu selanjutnya ada honestly, yang artinya kejujuran. Selanjutnya ada right, yaitu kebenaran atau kebaikan. Selanjutnya dalam mempelajari etika kita akan mendapatkan yaitu fairness, yang artinya keadilan. Lalu yang terakhir ada responsibility, yang artinya adalah tanggung jawab atas kewajiban. Itulah semuanya kenapa kita penting belajar tentang etika. Next. Oke, selanjutnya filsuf-filsuf yang membahas tentang etika. Yang pertama ada Socrates. Beliau mengatakan seorang yang memahami kebenaran akan mampu mengambil kebijakan dalam pengetahuannya tentang hal yang benar dan untuk yang berbuat benar juga. Lalu filsuf yang kedua ada Plato. Beliau berpendapat bahwa yang baik itu apabila dikuasai oleh akal budi, sedangkan yang buruk dikuasai oleh hawa nafsu. Selanjutnya filsuf yang terakhir yang saya ambil yaitu ada Aristoteles. Aristoteles mengajukan suatu etika yang bukan hanya kritis, tapi reflektif, argumentatif, dan sistematis. Dan karya-karyanya juga banyak, yaitu yang pertama ada Etika Eudaimonia, lalu ada Etika Nikomacheia, lalu ada Politika. Next. Etika sebagai ciri khas filsafat. Yang pertama, Immanuel Kant berpendapat bahwa manusia mempunyai perasaan etika yang tertanam dalam jiwa dan hati sanubarinya. Lalu yang kedua, etika mempersoalkan bagaimana manusia seharusnya berbuat dan bertindak, yaitu antara berbuat baik atau berbuat yang tidak baik. Yang seperti yang saya katakan tadi, mengapa kita belajar tentang etika. Lalu objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Sudah diketahui, objeknya adalah tingkah laku manusia, berarti subjeknya adalah manusia, di mana tingkah laku manusia lah yang bisa mengetahui etika itu baik atau buruk. Selanjutnya ada etika yang sering disebut sebagai filsafat tentang moral. Lalu yang terakhir ada etika mempelajari berbagai ajaran moral secara kritis dan logis.
Selanjutnya pembagian etika menurut Meliono tahun 2009. Yang pertama ada deskriptif, yang kedua ada normatif, dan yang ketiga ada mata etika. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika deskriptif. Pengertian etika deskriptif adalah etika yang memberikan suatu fakta tentang nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan kondisi realitas atau kenyataan dalam kehidupan di masyarakat. Contohnya apa aja sih? Contohnya itu adalah yang pertama, berpikir rasional saat mengambil keputusan. Dimana saat kita mengambil keputusan, kita harus memikir dulu apakah ini keputusan yang baik atau keputusan yang tidak baik. Lalu yang kedua, kita harus berpikir kritis untuk menentukan tujuannya. Next. Selanjutnya, etika normatif. Etika normatif merupakan bagian yang dianggap penting dalam studi etika karena ketika kita mempelajari etika normatif, akan muncul berbagai studi atau kasus yang berkaitan dengan masalah moral. Etika normatif merupakan etika yang mengkaji apa yang harus dirumuskan secara rasional dan bagaimana prinsip-prinsip etis dan bertanggung jawab dapat digunakan oleh manusia. Di dalam etika normatif ada hal yang paling menonjol nih. Hal yang paling menonjol itu ialah munculnya penilaian tentang norma-norma. Penilaian tentang norma-norma tersebut sangat-sangat menentukan sikap manusia tentang yang baik dan yang buruk. Dalam mempelajari etika normatif, akan dijumpai etika yang bersifat umum dan etika yang bersifat khusus. Etika umum memiliki dasar-dasar seperti norma etis atau norma moral, hak dan kewajiban, hati nurani, dan tema-tema itulah yang menjadi kajiannya. Sedangkan etika khusus berupaya menerapkan prinsip-prinsip etis yang umum atas perilaku manusia yang khusus. Lama-kelamaan, etika khusus berkembang menjadi etika terapan. Etika khusus mengembangkan dirinya menjadi etika individual dan etika sosial. Etika individual menyangkut kewajiban dan sikap individu terhadap dirinya sendiri. Sedangkan etika sosial ialah etika yang berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia terhadap orang banyak atau masyarakat atau sebagai umat manusia. Selanjutnya ada metaetika. Metaetika adalah kajian etika yang membahas ucapan-ucapan atau kaidah-kaidah bahasa, khususnya yang berkaitan dengan bahasa etis. Nah, bahasa etis itu yaitu bahasa yang digunakan dalam bidang moral. Kebahasan seorang dapat menimbulkan penilaian etis terhadap ucapan mengenai yang baik dan yang buruk dan kaidah logika. Sebagai contohnya, ketika sebuah tayangan iklan obat-obatan ditayangkan di televisi nih, sering menyaksikan banyak orang dengan slogan-slogan yang menganjurkan untuk minum obat tertentu yang khasiatnya dapat menyembuhkan semua penyakit nih. Slogan-slogan tersebut sangat berlebihan, dan ketika orang mulai mengkritiknya, maka oleh sekelompok produsen dimunculkan sebuah ucapan etis yang berbunyi, jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Nah, ucapan etis tersebut seakan menjadi semacam perilaku moral yang baik yang dihadirkan oleh sekelompok produsen dan disampaikan agar masyarakat menjadi lebih bijaksana dalam meminum obat. Etika terapan atau applied ethics menitik beratkan pada aspek aplikatif teori etika atau norma yang ada. Sebagai ilmu yang praktis, etika bekerja sama dengan banyak ilmu lain, seperti ekonomi, psikologi, hukum, sosial, dan lain sebagainya. Kajian etika terapan meliputi dua wilayah besar, yaitu yang pertama ada kajian tentang profesi. Kajian ini membahas etika terapan dari sudut pandang profesi tertentu. Yang kedua, ada kajian yang berkaitan dengan suatu masalah. Misalnya, masalah pencemaran lingkungan akan memunculkan kajian tentang etika lingkungan hidup. Berikutnya ada etika profesi. Etika profesi merupakan sarana untuk berpijak dalam bidang profesi yang digeluti oleh seseorang. Nah, profesi sendiri berarti kegiatan manusia yang dikaitkan dengan sumpah suci. Atas dasar itulah manusia harus bekerja keras dengan baik. Kode etik profesi merupakan suatu norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi dalam melaksanakan tugas profesinya maupun dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Tujuan adanya kode etik antara lain yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi, yang kedua ada menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota, yang ketiga meningkatkan pengabdian para anggota profesi, yang keempat meningkatkan mutu profesi, dan yang terakhir ada meningkatkan mutu organisasi profesi tersebut. Demikianlah hasil diskusi kami tentang etika. Semoga bermanfaat dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.